Selamat pagi semuanya. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan menjelaskan materi bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih latar belakang? Latar belakang adalah bagian awal dari sebuah karya ilmiah yang menjelaskan alasan, konteks dan urgensi dilakukannya suatu penelitian. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas serta menguraikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Latar belakang sendiri berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Lalu, latar belakang memiliki karakteristik yang terdiri dari 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Memberikan informasi relevan, 3. Menjelaskan urgensi penelitian, 4. Memaparkan data dan fakta, 5. Menunjukkan kesesuaian dengan judul, 6. Berstruktur dan sistematik, 7. Menggunakan bahasa yang jelas, dan 8. Memperjelas tujuan penelitian. Lalu di sini saya akan melanjutkan dengan tujuan dari penulisan latar belakang. Dalam suatu karya ilmiah, tujuan dari penulisan latar belakang yaitu untuk memberikan konteks dan pemahaman awal kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan diteliti, serta alasan mengapa penelitian tersebut penting dilakukan. Selain itu, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat latar belakang yang baik. Yang pertama, menentukan topik utama yang akan dibahas, misalnya pendidikan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mengumpulkan data sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, penjelasan dimulai dari umum ke khusus. Lalu yang keempat, memberikan penjelasan mengenai dampak atau urgensi dari masalah tersebut. Yang kelima, menyertakan fakta dan data. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu mengakhiri dengan tujuan dan arah penelitian atau biasa disebut dengan kesimpulan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Definisi dari rumusan masalah adalah untuk mengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Solusi untuk memudahkan penulis dalam penelitian karena fokus penelitian yang sudah dipersempit. Selanjutnya, rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan penelitian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari membuat rumusan masalah. Rumusan masalah dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi fokus dan arah penelitian, serta menentukan jenis data yang dibutuhkan. Dengan rumusan masalah yang jelas, penelitian dapat membatasi lingkungan penelitian dan menghindari penyimpangan dari tujuan awal. Selain itu, rumusan masalah juga berperan dalam mengarahkan proses pengumpulan, analisis, dan penarikan kesimpulan penelitian. Karakteristik dari rumusan masalah. Yang pertama ada memiliki nilai penelitian, yang kedua ada masalah memiliki keaslian, lalu yang ketiga ada menyatakan suatu hubungan, yang keempat ada masalah harus bisa diuji, dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu pertanyaan tersebut atau masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya adalah cara membuat rumusan masalah. Yang pertama adalah membuat secara spesifik. Langkah pertama dalam membuat rumusan masalah adalah dibuat secara spesifik, tak perlu dijabarkan secara panjang lebar. Yang kedua ada menentukan metode penelitian. Menentukan metode penelitian yang pas dengan tema yang diangkat. Terdapat berbagai pilihan metode penelitian yang dapat kalian pilih. Lalu yang ketiga ada mencari wawasan teori. Menentukan metode penelitian merupakan hal yang tak kalah penting. Jangan sampai menempatkan urutan menimbulkan kesalahan dalam melakukan penelitian. Yang keempat, ada cermat melihat fenomena. Hal ini sebenarnya sederhana, tapi sulit untuk dipraktekkan, kecuali penulisan dapat berpikir secara kreatif. Yang kelima ada menggunakan 5W dan 1H. Cara ini dilakukan jika penelitian mengalami kesulitan dalam menentukan topik dan tema penelitian. 5W plus 1H bisa diterapkan untuk menentukan rumusan masalah. Contoh dari rumusan masalah dari karya ilmiah berjudul Representasi Nilai Sosial dalam Cerpen Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie. Yang pertama adalah
Bagaimana nilai sosial yang terdapat dalam cerpen Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie. Yang kedua adalah bagaimana teknik penggambaran nilai sosial yang terdapat dalam cerpen Daun yang Jatuh Tak Membenci Angin karya Terelie. Sekian dari saya, terima kasih. Karya sastra merupakan cerminan kehidupan manusia yang kompleks, syarat akan makna dan kaya dengan nilai-nilai sosial serta moral. Karya sastra tidak hanya menjadi wadah bagi ekspresi estetika pengarang, tetapi juga medium untuk menyampaikan gagasan, kritik dan refleksi terhadap realitas sosial yang terjadi di sekitarnya. Dalam dunia sastra Indonesia, cerpen menjadi salah satu bentuk prosa fiksi yang memiliki kekuatan tersendiri karena mampu menyampaikan pesan secara singkat, padat, namun tetap menyentuh sisi emosional dan rasional pembaca. Salah satu cerpen yang menarik untuk dianalisis adalah Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Cerpen ini tidak hanya menyuguhkan kisah romansa dan perjalanan hidup tokohnya, tetapi juga memuat muatan sosial, nilai moral, serta pandangan hidup yang dalam. Karya ini secara implisit mempresentasikan pergulatan batin, dinamika kelas sosial, dan bentuk relasi kuasa yang terjadi antara tokoh-tokohnya melalui narasi yang mengalir dengan gaya bahasa yang sederhana namun puitis. Terelie berhasil menyisipkan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan ketulusan, pengorbanan, rasa syukur, dan penerimaan terhadap takdir. Konsep representasi menjadi penting dalam mengkaji cerpen ini. Representasi dalam kerangka teori budaya bukan sekedar pemantulan realitas, melainkan proses konstruksi makna sosial melalui bahasa dan simbol. Dalam cerpen Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, tokoh Tania sebagai tokoh utama mempresentasikan sosok perempuan muda yang mengalami proses pendewasaan di tengah keterbatasan sosial, ekonomi, dan konflik batin. Kehadirannya sebagai daun yang jatuh merupakan metafora dari kerelaan, kehilangan, dan keteguhan hati dalam menghadapi kenyataan hidup. Di sisi lain, tokoh Danar mempresentasikan sosok pria ideal yang berada dalam posisi lebih tinggi secara ekonomis dan psikologis yang pada akhirnya menunjukkan relasi kekuasaan dalam konteks kasih sayang dan dominasi sosial. Selain aspek representasi, cerpen ini juga mengandung berbagai nilai sosial yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat modern, seperti nilai kesetiaan, ketulusan, kepedulian, serta perjuangan dalam menghadapi kenyataan hidup. Nilai-nilai yang dihadirkan melalui peristiwa-peristiwa naratif yang dialami tokoh-tokoh dalam hal ini, Terelie tidak hanya menyampaikan cerita personal, melainkan juga menggambarkan kondisi sosial yang lebih luas, termasuk persoalan kelas, keluarga, dan identitas. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut Adi Samita 2013-112, terdapat perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah tersebut mencerminkan perbedaan dalam tingkat kemajuan dari berbagai daerah. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan ketimpangan atau disparitas antar daerah. Kesenjangan antar daerah terjadi di mana-mana dan sudah menjadi fenomena umum yang cenderung di banyak negara menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Adi Samita 2013-112. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, ketimpangan menjadi fenomena yang umum terjadi. Salah satu contohnya adalah Provinsi Papua, di mana terdapat perbedaan dan tidak meratanya aspek penunjang ekonomi, antara lain tidak meratanya distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Dan tingkat indeks pembangunan manusia juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah. Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang serius untuk ditanggulangi dan umum terjadi yang menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial, serta menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Ketimpangan juga memiliki dampak positif, yaitu mendorong daerah lain yang kurang maju dan berkembang. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Syafrizal 2008. Dengan demikian, cerpen Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin layak untuk dikaji lebih lanjut melalui pendekatan sosiologi sastra untuk mengungkap bagaimana representasi sosial dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut mencerminkan realitas masyarakat dan membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menerima kehidupan dengan lapang dada. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran sastra sebagai media reflektif dan edukatif dalam kehidupan sosial. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian.
Kita mulai dari pengertian, yaitu hasil yang ingin dicapai atau dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses penelitian guna memberikan arah dan fokus pada masalah yang diteliti. Tujuan penelitian memiliki beberapa ciri khas utama. Saya sebutkan tiga. Yang pertama, tujuan penelitian harus secara ilmiah, yaitu didasarkan pada prosedur dan bukti yang meyakinkan, berupa fakta objektif dan faktual. Yang kedua, tujuan penelitian harus bersifat sistematis dan logis, dengan proses yang berkesinambungan dan hasil yang dapat ditingkatkan. Ketiga, tujuan penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah bagi ilmu pengetahuan. Dalam membuat tujuan penelitian, berarti kita harus menentukan apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan itu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Untuk membuat tujuan yang baik, pertama-tama tentukan masalah penelitian, lalu rumuskan tujuan-tujuan spesifik yang dapat menjawab masalah tersebut. Nah, sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara umum penelitian ini dilakukan untuk merepresentasikan nilai sosial pada cerpen Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie. Secara khusus, penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut. Ada dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui nilai sosial yang terdapat dalam cerpen Daun yang Tak Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie. Yang kedua, mengetahui teknik penggambaran nilai sosial yang terdapat dalam cerpen Daun yang Jatuh Tak Membenci Angin karya Terelie. Sekian dari tujuan penelitian. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan manfaat dari karya ilmiah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian manfaat untuk karya ilmiah. Manfaat untuk karya ilmiah adalah dampak positif atau kontribusi yang dihasilkan dari penelitian atau penulisan karya ilmiah tersebut, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat maupun kebijakan. Selanjutnya, tujuan untuk menyusun manfaat karya ilmiah. Itu yang pertama, untuk menjelaskan kontribusi hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan dan praktik nyata. Yang kedua, memberikan gambaran tentang dampak penelitian bagi berbagai pihak seperti akademisi, masyarakat, dan pembuat kebijakan. Yang ketiga, menunjukkan relevansi dan kegunaan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Yang keempat, itu menjadi dasar bagi pengembangan penelitian berikutnya. Selanjutnya ada karakteristik manfaat karya ilmiah. Itu yang pertama, spesifik dan terukur. Yang kedua, bersifat teoritis dan praktis. Yang ketiga, relevan dengan objek dan tujuan penelitian. Yang keempat, dapat dijadikan referensi atau dasar bagi penelitian selanjutnya. Dan yang kelima, dapat diaplikasikan dalam praktik atau kebijakan nyata. Selanjutnya, ada cara membuat karya ilmiah. Cara membuat manfaat karya ilmiah. Yang pertama itu dengan mengidentifikasi hasil penelitian. Yang kedua, menganalisis pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, kategorisasikan manfaat. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang formal dan lugas. Selain itu, ada pula contoh manfaat dari karya ilmiah dari cerpen yang berjudul Representasi Nilai Sosial dalam cerpen Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, itu manfaat dalam bidang akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan nilai-nilai sosial, khususnya dalam konteks penerapannya di lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti interaksi sosial antar siswa dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam membangun interaksi sosial yang harmonis dan saling menghargai di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada manfaat yang ketiga, yaitu manfaat dalam bidang kebijakan. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah atau pihak yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang sosial, terutama dalam menyusun program-program yang berkaitan dengan pembinaan karakter sosial di sekolah maupun di masyarakat luas.
Pengertian ruang lingkup penelitian adalah batasan atau cangkupan dari suatu penelitian yang menentukan aspek-aspek yang akan diteliti seperti lokasi, variabel, populasi, dan metode penelitian. Dengan kata lain, ruang lingkup penelitian membatasi masalah penelitian sehingga penelitian lebih fokus dan terarah. Tujuan ruang lingkup penelitian adalah untuk membatasi dan memperjelas area fokus penelitian sehingga pembahasan dan analisis lebih spesifik, terarah, dan efisien. Ini juga membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang relevan dan memudahkan perencanaan penelitian. Ruang lingkup penelitian memiliki beberapa ciri utama. Pertama, ruang lingkup yang berfungsi untuk menetapkan batasan topik, subjek, lokasi, waktu, dan metode penelitian. Yang kedua, ada ruang lingkup yang memberikan gambaran yang jelas tentang keseluruhan penelitian, membantu peneliti memfokuskan penelitian dan menghindari penyimpangan. Yang ketiga, ruang lingkup membantu peneliti dalam menentukan sumber data, alat, analisis, dan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk membuat ruang lingkup penelitian, mulailah dengan memahami topik penelitian secara mendalam, kemudian tentukan fokus utama penelitian, lokasi, variabel, metode, dan populasi sampel. Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai batasan yang jelas untuk memastikan penelitian terarah dan fokus pada area yang relevan. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap nilai-nilai sosial yang terdapat dalam cerpen Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Penelitian yang difokuskan pada bagaimana nilai-nilai seperti ketulusan, pengorbanan, kesetiaan, dan penerimaan digambarkan melalui unsur tokoh, alur, cerita, dan dialog dalam cerpen tersebut. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis sastra dengan tujuan memahami representasi sosial dalam narasi karakter. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu kerangka kerja atau struktur yang digunakan untuk menyusun laporan penelitian. Sistematika penulisan memiliki karakteristik utama berupa urutan langkah yang berstruktur dan logis dalam proses penelitian. Sistematika bab pertama itu ada pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua ada kajian teori, menyajikan teori-teori yang mendukung penelitian, termasuk konsep dasar yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan bab ketiga ada metode penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian seperti pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, serta metode analisis data. Bab 4 ada analisis dan pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan data yang telah dikumpulkan serta dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Dan bab kelima ada kesimpulan dan saran. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan temuan yang telah diperoleh serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya maupun penerapan hasil penelitian dalam dunia akademik dan praktis.